Halo semua, selamat datang kembali di channel Love Stories in Fantasy bersama saya, Lovinata. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Rizka. Pilih ayam ada lebat semua. Kerasukan adalah fenomena yang masih menjadi perdebatan, terutama dari sudut pandang ilmu psikologi. Bagi banyak orang awam, kerasukan seringkali dikaitkan dengan hal-hal gaib, seperti adanya roh yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Namun, dalam ilmu psikologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep dissociative trance disorder atau DPD, di mana seseorang kehilangan kesadaran akan realitas di sekitarnya. Selain itu, kerasukan juga bisa dipicu oleh proses hipnosis yang mengubah tingkat kesadaran seseorang dari normal ke bawah sadar. Trauma dan emosi negatif akibat tekanan mental juga dapat menjadi pemicu kerasukan, di mana pengalaman-pengalaman tersebut dianggap sebagai sampah yang menyumbat alam di bawah sadar individu. Mengatasi kerasukan penting bagi individu untuk melatih kemampuan dalam mengelola emosi, stres, dan konflik secara efektif. Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan langsung kejadian kerasukan? Silakan berikan komentar di bawah ini. Oke, siapa yang pernah ngalamin ini? Kelas lagi hening, semua lagi sibuk belajar buat ujian, dan tiba-tiba ada teman kita yang tiba-tiba teriak, berontak, sampai menggeliat super hebat. Kata orang, fenomena ini bisa dijelasin pakai satu kata, kesurupan. Tapi sebenarnya, benarkah kita bisa kerasukan setan? Oke, mungkin di luar sana ada banyak kepercayaan tentang kesurupan, atau mungkin ngaitin itu ke hal-hal yang berbau mistis. Tapi, kalau mau lihat fenomena ini dari sisi medis, sebenarnya bisa juga. Ya, kalau menurut para dokter, kesurupan itu sebenarnya bisa disebut sebagai gangguan kejiwaan ketika pikiran, identitas, kesadaran, dan memori kita tiba-tiba nggak nyambung satu sama lain. Akibatnya, jiwa kita seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi?
Sebelum nyebutin alasannya, kita mesti tahu kalau pengidap gangguan ini bisa nunjukin beberapa macam sikap yang berbeda. Pertama, orang yang dalam tanda kutip kesurupan bakal kelihatan kayak dirasukin sesuatu. Jadi dia bakal berhalusinasi dan ngalamin amnesia sesaat, bahkan gak inget siapa dirinya. Bahkan mungkin bisa bertingkah kayak raja hutan. Sedangkan yang tipe kedua ini lebih kalem. Mereka masih ngenalin dirinya sendiri, tapi gak ngerti sama keadaan sekitarnya. Mereka jadi susah buat ngomong ataupun gerak. Oke, terus apa penyebabnya? Dan kenapa kesurupan seolah bisa menular alias kesurupan massal? Oke, kalau menurut medis, kesurupan massal itu bukan karena roh jahat janjian buat ngusilin anak satu sekolah. Tapi ternyata para ahli nyimpulin kalau alasannya itu bisa karena faktor genetik, lingkungan, ekonomi, sampai trauma di masa lalu. Dan semua itu bisa dipicu ketika lagi stres atau tertekan. Kalau ngomongin kesurupan di sekolah, kejadian ini rata-rata dialamin sama murid kelas 3 yang lagi sibuk-sibuknya nyiapin ujian. Rasa takut harus ngulang setahun kalau nggak lulus kemungkinan bikin mereka tertekan. Dan waktu satu murid kena, murid lain yang lihat makin stres dan ikutan panik juga. Peristiwa ini disebut para ahli sebagai histeria massal. Terus ngomong-ngomong soal kesurupan, sejarah panjang tentang ini bisa jadi ada karena kita cenderung nyoba cari penjelasan paling mudah dari fenomena yang kita nggak paham penjelasannya. Bahkan dari dulu sampai sekarang, masih ada yang nganggep mereka yang ngalamin gangguan ini, dan ini sebagai kesurupan. Sekilas emang terdengar biasa aja, sampai kita tahu kalau banyak aktivitas ngusir roh jahat ternyata bukannya nyembuhin tapi justru berakhir tragis. Oke, mungkin bakal terdengar arogan kalau nganggep sains udah sepenuhnya paham soal peristiwa ginian. Tapi dengan ngertiin bahwa ada penjelasan psikologis di baliknya, mungkin kita justru bisa nyelamatin hidup mereka yang dianggap kerasukan. Jadi sekarang kita tahu kalau kesurupan itu bisa-bisa aja kalau dijelasin secara ilmiah. Penyebabnya bisa jadi karena stres dan jadi gejala buat penyakit kejiwaan. Dan karena emang lagi sakit, cara ngatasinnya bisa ditanganin secara medis atau pergi ke psikolog atau psikiater. Yang penting bukan disembur pakai air seember. Dan seperti biasa, terima kasih. ما الدليل على تلبس ومس الشيطان للإنس وهل في قول الله سبحانه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي هل في هذا دلالة على عدم التلبس والمس؟ لا، ليس في الآية دلالة. إن ما في الآية أنهم اتبعوه من غير إجبار، تبعوه من غير إجبار، فهو يلومهم على هذا، يبعث الحزن في نفوسهم من باب التعذيب والعياذ بالله. وأما الدليل على مس الإنس للجن الآية الصريحة لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مس الجنون. نعم، والواقع يثبت هذا، الواقع يثبت هذا أن الجن يخالط الإنس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولماذا المشركون يقولون الرسول مجنون؟ إيش معنى مجنون؟ أنه خالطه جن، هم يعترفون بمس الجن للإنس ويزعمون أن الرسول فيه نوع من هذا. نعم.